Ada 3 narasumber yang sudah hadir di dalam forum ini dalam rangka pelaksanaan webinar yang diselenggarakan oleh STIH IBLAM. Yang terhormat para peserta webinar, baik yang sudah masuk dalam Zoom maupun yang akan menyusul. Dan yang tidak lupa saya hormati adalah penyelenggara pelaksanaan webinar siang ini. Bangga rasanya pada hari Sabtu ini, hari libur ini, saudara-saudara masih sempat untuk melaksanakan webinar, mengikuti webinar, terutama kesediaan para narasumber untuk ikut serta dalam rangka memberikan ilmu pengetahuannya, dalam rangka memberikan ilmu pengetahuan terhadap para mahasiswa atau para peserta webinar pada siang hari ini. Saya mendengar dan melihat topiknya cukup bagus. Bahkan saya rasa untuk di era yang sekarang, di era digitalisasi, ya tidak mungkin kita mengabaikan perkembangan digitalisasi yang begitu marak masuk dalam kehidupan kampus, masuk dalam kehidupan kerja, bahkan masuk dalam kehidupan rumah tangga. Nah, berbicara perkembangan teknologi dan digitalisasi, tidak bisa kita mengabaikan data-data yang masuk ke alam dunia maya itu, baik data pribadi, data institusi, maupun data komunitas. Nah, di dalam webinar ini, judulnya begitu menggoda menurut saya, yaitu jerat hukum terhadap pelaku tindak pidana identity theft atau pencurian data pribadi. Nah, banyak pengalaman-pengalaman yang mungkin saudara-saudara, bapak-bapak, atau narasumber pun akan apa yang dirasakan berkaitan dengan masalah data pribadi yang sekarang sedang berkeliaran marak di mana-mana, karena tidak mungkin data-data pribadi kita itu akan berkeliaran secara liar kalau tidak ada yang membocorkan. Ya, saya ingat beberapa informasi, beberapa berita yang saya baca di dunia maya, ada beberapa kebocoran di Indonesia yang mungkin menjadi menjadi perhatian khalayak, menjadi perhatian publik. Saya ambil contoh kebocoran data BPJS misalnya, kebocoran data perusahaan Lazada misalnya ya. Ada kebocoran lagi misalnya, di sini bukan kebocoran lagi nih, penjualan data nasabah BRI. Ya, kebocoran data Tokopedia. Yang terakhir yang saya baca adalah kebocoran data KPU. Ini di dalamnya berkaitan dengan data-data pribadi. Ini tidak mungkin beredar luas, ya, kalau tidak ada yang membocorkan, atau lebih yang berkaitan dengan masalah topik hari ini, tidak ada yang mencuri. Ini sengaja dibocorkan, atau sengaja diberikan, atau ada unsur kesengajaan mencuri. Bagaimana kita dengarkan nanti dari para narasumber, melihatnya baik dari undang-undang lex generalisnya, yaitu KUHP, atau lex spesialisnya, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Saya rasa itu sebagai pengantar dari saya. Mudah-mudahan narasumber hari ini bisa memberikan materi yang atau informasi yang akurat, sehingga informasi-informasi yang disampaikan itu dapat menjadi masukan bagi para peserta, menjadi informasi bagi para peserta webinar. Mudah-mudahan apa yang kita terima atau apa yang disampaikan nanti akan memberikan informasi yang manfaat dalam rangka pengembangan wawasan para peserta webinar pada siang hari ini. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan.
Mudah-mudahan nanti pelaksanaan seminar ini berjalan dengan lancar, apa yang diinginkan oleh panitia dapat terlaksana dengan baik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gunawan telah memberikan sambutan dan arahan yang sangat luar biasa. Semoga sehat selalu ya Bapak. Amin, amin. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mendengarkan materi dari narasumber yang pertama, yang merupakan seorang praktisi keamanan cyber, filantropis, penggiat literasi digital, dan coach edukasi Cyber, yaitu Ibu Restia Mogiono, CEH, CHFI, ECSH. Siap, Mbak Delia. Terima kasih. Siang, Ibu. Selamat siang. Gimana Sehat, Mbak kabarnya? Delia? Alhamdulillah. Ibu gimana hari ini? Ya, mohon maaf tadi joinnya agak telat ya, karena makan siang dan lain-lain, jadi kayak gerubuk-gerubuk gitu. Tapi senang banget sih, makasih banget udah diundang di acaranya Iblang. Senang banget. Baik, Ibu. Durasi waktu pemaparan materi akan berlangsung selama 30 menit ya, Ibu. Oke. Kepada Ibu Restia, kami persilakan. Oke, siap. Saya izin share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar? Sehat, Bu. Terima kasih. Alhamdulillah sehat, Ibu. Alhamdulillah. Ini pertama kalinya saya join sama teman-teman dari hukum. Biasanya saya join ke teman-teman yang di cyber security atau IT gitu. Jadi ini pengalaman baru. Saya akan bawakan webinar jerat hukum terhadap pelaku tindak pidana identity theft atau pencurian data pribadi. Sekedar perkenalan, saya staff di sebuah perusahaan BUMN dan saya juga instruktur di sekolah siber. Saya punya kursus namanya Proteksi Smartphone. Saya tinggal di Kota Bekasi. Instagram saya ada, TikTok juga ada @restiapril, dan LinkedIn saya ada Restia Mugiono. Nanti barangkali teman-teman mau join ya. Oke, kita mulai dari sebuah quotes dulu. Justice give love. Justice that love give is a surrender. Justice that law give is a punishment. Jadi kalau misalnya kita ngomong law, pasti kita harus ngomong punishment ya. Nggak jauh-jauh dari itu. Dan good regulation should be conducive to business and to customer protection. Ini relate banget dengan undang-undang pelindungan data pribadi. Perlu di-notes ya, pelindungan itu pakai pelindungan, bukan perlindungan. Jadi kalau di KBBI kita perlindungan itu lebih ke tempat, kalau pelindungan lebih ke bagaimana cara melindungi. Saya awali dengan kita nonton video dulu ya teman-teman. Ini mudah-mudahan nggak ada kendala. Identity thieves can do a lot with your personal information. They can open up credit cards in your name. They can open up bank accounts. They can use your medical data. If you have a business, they can use your business identification number and they can purchase merchandise in mass. They can do pretty much anything that you can think of with your information. Unfortunately, there are a lot of sites out there where people publicly post their information. Think about social media sites. Think about Facebook. Think about Twitter. Some of the information that these identity thieves need are readily available. Your date of birth, your full name, your home address. There are sites, unfortunately, that have this information available. An individual is the one that has to seek out these sites to have their information removed. Usually you'd find this information in underground forums. And there are other sites like Darknet, for instance, which exist in a space that you cannot get to using regular search engines. You would have to know the actual website in order to get to this place. There are certain complications that exist with investigating identity theft and cybercrime in general. I mean, cybercrime is not a national phenomenon. It is a transnational phenomenon, which means the majority of the time we're actually dealing with multiple jurisdictions. There are international laws in place and treaties that exist that allow for cooperation between governments. What we actually need is to ensure better harmonization of laws, to ensure that we don't create cyber criminal safe havens somewhere in the world where they can be in that country, conduct a multitude of attacks, and then they will not be prosecuted for their crimes. There was a very famous case of the I love you virus.
And the perpetrator was located in the Philippines when he distributed this virus. And it caused millions of dollars of damages worldwide, and nothing happened to that person because there wasn't a cybercrime law in place at the time. What we're trying to do is ensure that those types of situations do not happen. But what we also need to ensure is that countries prevent their territories from being used as a staging ground for individuals to launch attacks. And that's where we actually need better cooperation. It could just be that one thief was able to obtain your social security number. Or something else that is quite common is that there's an entire ring, an organized crime group, which essentially steals social security numbers en masse and sells them. And in this instance, if you become a victim of identity theft, this isn't something that can be fixed. Your information is out there. And one person may purchase it, or multiple individuals may purchase it. We do not know without a shadow of a doubt, or beyond a reasonable doubt, according to our criminal justice system, who is actually behind the device, which means that the best that we can have is circumstantial evidence. So we can trace a signal back to a device, but not to the perpetrator. This is what makes cybercrime particularly challenging for law enforcement professionals. Identity thieves. Oke, tadi saya jangan disuruh ngulangin ya, tapi kira-kira itu gambaran bahwa ada benang merah yang sangat tebal dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Nah, apa aja yang saya akan bahas di sini? Yang pertama, apa kabarnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi? Yang kedua, apa saja data pribadi itu? Kemudian, apa saja hak-hak subjek data pribadi? Kemudian, sanksi-sanksi pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Kemudian sanksi pidana pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, tantangan pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dan fungsi digital forensik pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Nah, kalau kita ngomong apa kabarnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, kita kemarin udah tahu banget ya bahwa di 21 September itu kemarin sudah disahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi oleh DPR. Dan sampai hari ini masih dalam proses perundang-undangan oleh Kemenkumham. Dan kita nggak tahu keluarnya kapan, tapi yang pasti sanksi pidana sebetulnya bisa langsung diterapkan jika lembaga perlindungan data pribadi ini sudah ditetapkan dan kebijakan atau prosedur untuk memproses pidana pada pelanggaran penggunaan data pribadi itu sudah tersedia. Jadi kalau dua hal ini nggak ada, sebetulnya nggak mungkin bisa berlanjut proses hukumnya seperti itu. Nah, kira-kira sampai 2 tahun ke depan itu adalah masih masa peralihan bagi pengendali dan prosesor data pribadi. Sebagaimana undang-undang ini disebutkan seperti itu, jadi sanksi administratif yang nanti berlaku kepada mereka yang mengelola data pribadi dan proses data pribadi itu sebagai pengelola dan pemproses dan prosesor itu sebelum 2 tahun ini tuh sebetulnya belum akan benar-benar bisa diterapkan gitu. Jadi kita mungkin nggak akan bisa berharap banyak kalau misalnya ada institusi yang lalai, kemudian kita nggak akan langsung bisa menuntutnya karena secara peraturan belum mencukupi untuk bisa menerapkan itu, seperti itu kira-kira. Nah, kita awali dulu dengan apa saja data pribadi itu. Jadi kategori data pribadi ini ada 2 macam ya. Yang pertama data pribadi yang bersifat umum. Nama lengkap, jenis kelamin, ini bukan gender ya, ini jenis kelamin, di mana cuma ada 2, laki-laki dan perempuan. Kemudian kewarganegaraan, status perkawinan, kemudian data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang. Nah, ini adalah data-data pribadi yang bersifat umum. Selain itu ada data pribadi yang spesifik, di mana untuk data pribadi spesifik itu adalah data pribadi yang apabila pemrosesannya itu tidak baik, maka dampaknya akan lebih besar terhadap kerugian si subjek data pribadi. Misalnya ada tindakan diskriminasi atau kerugian yang lain, misalnya kerugian finansial, seperti itu. Nah, ini berupa data dan informasi kesehatan, biometrik, ini terkait dengan data-data biometrik, kayak sidik jari, retina mata, seperti itu. Kemudian data genetik,
Jadi seperti apa ya, genetika seseorang, kemudian catatan kejahatan, catatan kriminal, data anak. Nah, data anak ini ternyata data pribadi yang spesifik yang dampaknya kira-kira besar. Kemudian data keuangan pribadi. Nah, data keuangan ini berkaitan sama username password kita di akses mobile banking, internet banking, seperti itu. Kemudian data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. Ini dibikin kayak gini karena teman-teman udah tahu ya, pasti kalau misalnya nanti ada peraturan baru ini bisa relate kira-kira seperti itu. Nah, apa saja hak-hak bagi subjek data pribadi? Nah, sebetulnya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi ini benar-benar melindungi hak-hak subjek data pribadi atau kita sebagai manusia yang memiliki data pribadi. Kenapa? Karena data pribadi, data is new oil, di mana data itu bisa dikomersialisasi untuk kepentingan bisnis dan bisa merugikan. Bahkan kalau disalahgunakan, memang akan merugikan kita. Seperti yang sudah terjadi sekarang, karena kasus kebocoran data, banyak masyarakat yang terkena social engineering melalui telepon, SMS. Nah, itu karena data pribadi tidak dijaga seperti itu. Nah, hak-hak subjek data pribadi ini apa saja? Ini hak-hak ini terkait sama pengendali dan prosesor data pribadi. Yang pertama, hak untuk mendapatkan informasi tentang penggunaan data pribadi. Jadi tahu datanya itu nanti mau diapain aja. Kemudian hak untuk melengkapi, memperbarui, memperbaiki data. Jadi kalau datanya error, kita berhak dong untuk mengupdate itu. Jadi jangan sampai ketika disampaikan itu ternyata datanya salah, kan jadi malu-maluin istilahnya kayak gitu. Kemudian hak mendapatkan akses dan salinan dari data pribadi. Jadi kita harus bisa mendapatkan data itu dari pengendali dan prosesor pengendali data pribadi itu. Kemudian hak untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus dan memusnahkan. Jadi kita bisa mendelete account kita semuanya, kira-kira seperti itu. Kemudian hak untuk menarik kembali persetujuan. Jadi kalau kita sudah ngeklik setuju, someday kita ngeklik, saya kayaknya nggak setuju deh, itu bisa, harusnya bisa dengan adanya hak ini. Kemudian hak mengajukan keberatan pada pemrosesan data pribadi, ini bisa. Kemudian hak untuk menunda atau membatasi pemrosesan data pribadi. Selanjutnya hak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi. Nah, inilah yang sangat menarik ya. Inilah yang kita harapkan kalau misalnya ada pihak-pihak yang lalai, kita bisa mendapatkan, kita berhak menggugat dan kita berhak menerima ganti rugi karena memang kita dirugikan gitu. Kemudian hak untuk mendapatkan atau menggunakan data pribadi. Dalam penggunaan hak-hak ini ternyata ada hal-hal yang dikecualikan. Kenapa dikecualikan? Karena ternyata ada kepentingan yang lebih dianggap seperti itu. Berdasarkan kepentingan yang bersifat negara, kepentingan masyarakat bersifat negara seperti itu. Antara lain, pertama, kepentingan pertahanan dan keamanan nasional. Yang kedua, kepentingan proses penegakan hukum. Yang ketiga, kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara. Kemudian kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, stabilitas, sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara. Ini penting banget ya, karena banyak sekali tindak money laundering, terus kemudian pendanaan terorisme. Nah ini kalau misalnya tidak diawasi dan menjadi anonimus, ini bahaya banget. Makanya tetap butuh pengawasan seperti ini, tetap butuh. Karena modus-modus seperti itu memang ada dan apa ya, ini adalah bentuk pencegahannya, harus diawasi. Kemudian untuk kepentingan statistik dan penelitian ilmiah, ini bisa dikecualikan. Nah, selanjutnya kalau kita ngomong sanksi, itu ada dua sebetulnya, sanksi administratif dan sanksi pidana. Nah, sanksi administratif ini yang berlaku pada pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi apabila mereka melakukan pelanggaran dalam melaksanakan kewajiban. Maka sebetulnya ada kewajiban-kewajiban, tapi saya nggak jelaskan di kali ini. Jadi kewajiban-kewajiban itu memang harus dilakukan dalam rangka mereka memproses data pribadi dengan benar, kira-kira seperti itu. Karena kalau bocor, nanti artinya bisa melakukan pelanggaran. Nah, pelanggaran dalam data digital itu apa sih gitu?
kalau misalnya pelanggaran dalam sesuatu yang abstrak gitu ya, kayak misalnya kita punya barang itu dimaling, kan barangnya hilang gitu. Tapi kalau data digital itu ketika dimaling ya istilahnya, itu datanya masih ada di situ, tapi ada unsur yang hilang. Unsur yang hilang itu adalah aspek CIA. CIA itu C, confidentiality, I, integrity, A, availability. Jadi bisa hilang dari aspek kerahasiaan, keutuhan, dan juga ketersediaan. Kira-kira seperti itu kalau terjadi pelanggaran. Jadi pelanggaran data digital dalam data pribadi itu adalah pelanggaran terhadap aspek CIA itu, terhadap kerahasiaan, keutuhan, dan juga ketersediaan. Nah, sanksinya ini bertahap berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi, penghapusan atau pemusnahan data pribadi, dan denda administratif. Jadi bertahap ya, nggak ujung-ujung denda gitu. Nah, kalau yang kita bahas kali ini kan lebih ke sanksi pidana ya teman-teman ya. Nah, sanksi pidana ini berlaku untuk orang dan korporasi. Korporasi itu nanti bisa ke pengurus, pemegang kendali, pemilik manfaat. Nah, ini nanti bisa didefinisikan sebelumnya tergantung tipe korporasinya, karena tipe korporasi ada banyak dan nanti bisa di-mapping siapa yang pengurus, apakah direksi, misalnya pemegang kendali itu apa, jadi nanti harus di-mapping dulu. Istilah-istilah ini kan generik banget ya teman-teman. Apabila mereka melakukan pelanggaran pada larangan dalam penggunaan data pribadi. Nah, sanksinya apa? Sanksinya itu kalau dari pasal 7, ini pelanggarannya untuk di pasal 65 itu dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 5 miliar. Kemudian pelanggaran pasal 66 dipidana paling lama 6 tahun, denda paling banyak 6 miliar. Kemudian kalau untuk pasal 65 dan 66 ini dikenakan pidana tambahan berupa perampasan harta keuntungan atau kekayaan. Dan apabila dilakukan oleh korporasi, maka tindak pidananya 10 kali dari maksimal denda yang diancamkan dan dapat dijatuhi pidana tambahan dan akan berdampak terhadap usaha korporasi. Dampaknya itu dari bertahap sih, seperti itu untuk korporasi. Nah, ini adalah mappingnya. Sanksi pidana ya, kita fokus ke sanksi pidana. Jadi ada pasal 65 dan pasal 66, ini yang kuning ini adalah sanksi-sanksinya. Jadi kalau di pasal 65, ini larangan melawan secara hukum memperoleh mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi. Nah, ini harus kita bikin agak praktikal juga ya. Misalnya mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya tuh kayak gimana sih? Misalnya, misalnya dia ngambil data dari server yang vulnerable, terus dia ngambil data pribadi di situ, artinya kan dia mengumpulkan data pribadi bukan miliknya, kemudian mengakibatkan kerugian seperti itu. Nah ini mappingnya seperti ini, denda 5 miliar. Nah selanjutnya untuk mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya. Jadi kalau orang punya data apa, kita nggak boleh mengungkapkan itu gitu. Seperti yang dilakukan Bjorka ini, salah satunya mengungkapkan data pejabat ini menyalahi pasal ini. Nah, ini penjara paling lama 4 tahun dan pidana 4 miliar. Kemudian untuk menggunakan data pribadi yang bukan miliknya. Ini artinya kita ada orang yang mengaku-ngaku menggunakan data pribadi orang lain untuk menipu. Kira-kira seperti itu. Ini paling lama 5 tahun dan 5 miliar. Kemudian membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi. Ini jadi kalau yang sekarang tuh membuat data pribadi palsu, jadi kayak misalnya bikin akun atas nama siapa, kira-kira seperti itu menguntungkan diri sendiri. Jadi dia bikin persona baru, tapi pakai mukanya orang lain, gambarnya orang lain, videonya orang lain. Nah ini bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 6 miliar. Dan apabila diperlukan, bisa dikenakan selain pasal ini, bisa dikenakan pidana tambahan, yaitu perampasan keuntungan atau kekayaannya. Nah, jika ini dilakukan oleh korporasi, kasus kayak apa yang korporasi bisa melakukan kayak gini? Salah satunya adalah kasus kayak pinjol.
Ini pinjol bisa banget ini, karena mereka itu mengumpulkan data pribadi. Banyak kasus di mana ketika aplikasi pinjol diinstal, data pribadi itu disedot dalam bentuk kontak. Kemudian mereka mengkontak orang atas nama membuat grup, mengkontak orang lain seperti itu, dan itu ini menyalahi beberapa pasal di sini gitu. Dan ini adalah korporasi pinjol itu. Jadi ini memenuhi syarat. Kalau misalnya mau menggugat pinjol, ini bisa banget. Seperti itu. Jadi dengan pasal 70 ini, nanti ketentuannya ada di pasal selanjutnya. Oke, untuk tantangan di pelaksanaan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Yang pertama, belum ada lembaga pelindungan data pribadi, sehingga pelaksanaannya tidak bisa serta-merta. Jadi ini adalah beberapa dari tugasnya: merumuskan, menetapkan kebijakan, membantu aparat penegak hukum, bekerja sama dengan lembaga pelindungan data pribadi negara lain, menerima aduan, melakukan pemeriksaan, penelusuran atas laporan, pengaduan, kira-kira seperti itu, terus memanggil dan menghadirkan orang yang terkait dengan dugaan pelanggaran pelindungan data pribadi, meminta keterangan, data dan informasi, memanggil, menghadirkan ahli yang diperlukan, kemudian melakukan pemeriksaan dan penelusuran, kemudian meminta bantuan hukum kepada kejaksaan dalam penyelesaian sengketa. Nah, ini adalah banyak hal yang akan melibatkan ahli hukum, kira-kira seperti itu. Dan ini kita nggak bisa start sebelum ada lembaga pelindungan data pribadi, dan sebelum ada kebijakan atau prosedur bagaimana itu semua dilaksanakan. Kira-kira seperti itu. Kalau cuma bermodal undang-undang pelindungan data pribadi itu nggak akan cukup, dan akan banyak case-case terjadi kebingungan siapa yang harus bertindak, kemudian perannya seperti apa. Ini nggak bisa langsung serta-merta. Jadi pasti ada butuh proses di mana ini semua harus dipenuhi terlebih dahulu untuk bisa melakukan pemrosesan untuk sanksi pidana. Yang kedua, tantangannya adalah data is new oil, berarti data pribadi saat ini bisa menjadi komoditas ekonomi yang sangat berharga. Makanya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi ini ke depannya harus diliterasikan dengan baik, supaya nggak timbul kesalahpahaman, di mana kita tahu bahwa Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi ini mengatur pengendali, prosesor data pribadi, itu kadang-kadang berada di luar teritorial. Nah, belajar dari masalah sebelumnya, di mana Permen-Kominfo tentang penyelenggaraan sistem elektronik lingkup privat yang blokir-blokir itu jadi masalah, padahal tujuan awalnya adalah untuk melindungi hak-hak subjek data pribadi. Ini karena kesalahpahaman yang sedemikian itu, maka memang harus ada literasi yang lebih baik ke depannya, supaya kebijakan pemerintah ini tidak menjadi hal yang kontradiktif seperti itu. Kemudian undang-undang ini mengatur aspek rahasiaan, di mana ini kan bertolak belakang dengan undang-undang keterbukaan informasi publik. Makanya memang diperlukan kebijakan prosedur yang komprehensif dan praktikal supaya tidak membuat kebingungan di masyarakat. Kemudian perlu penerapan sistem manajemen yang lebih baik pada pelindungan data pribadi, misalnya menggunakan konsep governance risk compliance. Jadi ada kesatuan antara tata kelola yang baik, misalnya dengan ISO 27001, dengan manajemen resiko di IT, sama kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur di IT. Kemudian perlu gerakan masyarakat untuk menurunkan jumlah serangan social engineering yang saat ini banyak karena terjadi kasus kebocoran data pribadi. Nah, saya ingin bahas sedikit tentang digital forensik untuk pelindungan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi ini. Jadi, digital forensik itu adalah penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk penegakan hukum pro justisia dan penegakan hukum dalam keseluruhan proses mengidentifikasi, mengumpulkan, mengakuisisi, memulihkan, menyimpan, memeriksa, menganalisa, menginterpretasikan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang terdapat pada sistem elektronik atau media penyimpanan elektronik dengan metode, dengan alat yang dapat dipertanggungjawabkan dan oleh personel yang kompeten. Nah, ini ada beberapa aspek ya di sini. Jadi yang pertama itu manfaatnya yang pertama adalah untuk investigasi kasus kriminal. Jadi kalau misalnya kita ngomong sanksi pidana,
kita akan berbicara kebanyakan di sini ya tentang forensik itu untuk memahami kapan, bagaimana, siapa melakukan menggunakan teknologi untuk melakukan tindakan kriminal, yaitu pelanggaran dalam penggunaan data pribadi. Kemudian untuk investigasi insiden cyber. Nah, kalau ini akan lebih relate ke sanksi administratif, di mana pasti ada pelanggaran-pelanggaran dalam rangka melakukan kewajiban bagi pengendali dan prosesor data pribadi. Di antaranya mengidentifikasi penyebab, menahan memulihkan insiden, menjaga bukti digital sebelum menjadi usang, kemudian menelusuri rangkap peretas, mengidentifikasi apakah ada data yang diakses atau diekfiltrasi keluar, bocor keluar, kemudian mengidentifikasi durasi akses yang tidak sah itu berapa lama selama ini, kemudian menemukan lokasi login peretas dan memetakannya. Nah, selain itu manfaatnya, ini kalau kita relatekan lagi ya, jadi kalau untuk sanksi pidana, ini untuk menghasilkan barang bukti yang mengarah ke pelaku hukuman pelakunya. Kemudian memungkinkan untuk mengekstrak, memproses, menafsirkan bukti faktual, sehingga dapat membuktikan adanya tindakan cyberkriminal atau pelanggaran dalam penggunaan data pribadi, itu di pengadilan. Nah, kalau untuk di sanksi administratif itu untuk memastikan integritas sistem komputer, membantu untuk menangkap informasi penting kalau komputer terganggu, kemudian dapat melacak penjahat di dunia maya, kemudian melindungi uang dan waktu yang berharga, karena kalau misalnya terjadi pelanggaran pada kewajiban pengendali dan prosesor ini memang sulit ya. Kira-kira seperti itu manfaat digital forensik. Nah, ini apa yang harus diperhatikan dalam digital forensik? Yang harus diperhatikan yang pertama, praktisi hukum harus memiliki pengetahuan komputer yang luas. Nah, ini kenapa saya kasih highlight, karena teman-teman yang dihukum sekarang harus mulai melirik ilmu cyber security, karena ini memang harus diperlukan. Nggak akan nyambung dan nggak akan bisa memproses sanksi pidana maupun sanksi administratif kalau ngerti aja enggak gitu. Jadi nggak akan nyambung. Makanya mungkin ini bisa mengambil kayak apa ya, pendidikan yang non formal kayak kursus seperti itu. Sekarang banyak banget. Kemudian barang bukti digital itu harus bisa diterima di pengadilan dan harus bisa dibuktikan keutuhannya. Makanya metodenya, prosesnya, dan siapa yang melakukan itu harus sesuai dengan ketentuan. Kemudian memproduksi arsip digital dan menyimpan itu memang sesuatu yang mahal ya, teman-teman nggak perlu meragukan ini ya, karena media penyimpanan untuk digital itu memang mahal, sampai saat ini juga masih mahal. Kemudian perlunya barang bukti yang autentik dan meyakinkan. Nah, ini memang harus bisa diyakinkan dengan forensik digital. Kemudian, jika alat forensik digital tidak sesuai dengan standar yang ditentukan, maka di pengadilan barang bukti ini bisa ditolak. Kira-kira seperti itu. Nah, kurangnya pengetahuan teknis petugas investigasi forensik digital ini juga bisa menyebabkan hasil yang tidak diinginkan, kayak misalnya ditolak di pengadilan. Nah, ada satu yang bisa teman-teman relate-kan dengan bagaimana sih memahami digital forensik saat ini. Jadi sekarang udah ada SKKNI nomor 47 tahun 2022, jadi ini baru ya, dalam bidang keahlian digital forensik, subbidang penanganan pertama bukti elektronik. Dan ini bisa teman-teman cari, ini akan menjadi referensi untuk prosedur dari digital forensik. Nah, saran dari saya adalah yang pertama, untuk bisa memahami Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, beserta sanksi pidana maupun sanksi administratif, maka dibutuhkan ahli hukum yang juga mengerti cyber security. Yang kedua, diperlukan partisipasi kolaboratif dari berbagai pihak dalam pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, karena keamanan informasi ini tanggung jawab bersama ya sebetulnya. Kemudian apabila lembaga pelindungan data pribadi sudah tersedia, maka sebaiknya nanti kita akan menjadi pihak-pihak yang berkontribusi aktif dalam pelaksanaan tugas lembaga ini.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Ini adalah referensi yang saya gunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, baik, sedikit kesimpulan. Bu Restia telah memaparkan kepada kita semua mengenai sanksi-sanksi pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, baik itu sanksi administratif maupun sanksi. Selain itu, Bu Restia juga telah menjelaskan bahwa Undang-Undang PDIP ini harus diliterasikan dengan baik kepada masyarakat, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Ketika Undang-Undang PDIP ini mengatur pengendali dan prosesor data pribadi yang berada pada luar teritorial Indonesia. Selain itu, diperlukan juga penerapan sistem manajemen yang baik pada perlindungan data pribadi, misalnya menggunakan konsep governance, risk, dan compliance, atau disebutnya GRC. Dan terakhir, diperlukan gerakan masyarakat untuk menurunkan jumlah serangan social engineering yang saat ini banyak terjadi karena kasus kebocoran data pribadi. Terima kasih kepada Ibu Restia yang telah memaparkan materi yang sangat luar biasa. Baik, saya mengingatkan kembali bagi peserta yang ingin bertanya, silakan ajukan di kolom chat dengan format nama lengkap dan instansi, dan akan saya bacakan di sesi tanya jawab setelah pemaparan materi semua narasumber selesai. Selanjutnya kita beralih kepada narasumber yang kedua, yang merupakan pengamat hukum cyber, sekretaris LKBH di FHUPH, dan dosen tetap di Universitas Pelita Harapan, yaitu Bapak Rizky Karokaro, SHMH. Selamat siang, Bapak Rizky. Halo Mbak Delia, kedengaran suaranya Mbak? Baik, terdengar sangat jelas Pak. Untuk tema materi yang akan disampaikan oleh Bapak Rizky adalah perlindungan data pribadi, peran kita bersama. Durasi waktu Bapak pemaparan materi akan berlangsung selama 30 menit ya Bapak. Kepada Bapak Rizky kami persilakan. Ya, terima kasih Mbak Delia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Kaprodi Iblam School of Law, Ketua Yayasan, Mbak Restia, salam kenal Mbak. Lalu Civitas Akademika, mahasiswa-mahasiswi STIH Iblam dari berbagai angkatan. Salam kenal, saya Rizky Karokaro. Di sini saya akan sharing-sharing, walaupun sharing saya akan yang sudah dipaparkan oleh Mbak Resti akan saya skip-skip, jadi saya sangat kebantu sekali. Apakah telah terlihat ya, teman-teman semuanya? Oke, nah kali ini terima kasih untuk kepercayaannya teman-teman dari Iblam School of Law atau STIH Iblam. Lalu juga pada senior saya, Bung Cito, kalau sudah bergabung. Halo, Bung Cito ini senior saya waktu kuliah di Gajah Mada waktu itu. Nah, ini bagi teman-teman yang di Fakultas Hukum gitu ya, pasti sudah familiar dengan istilah sumber hukum. Nah, sumber hukum itu ya, namanya sumber kan tempat di mana kita mencari hukum ya, khususnya yang tertulis. Nah, ini ada beberapa peraturan yang saya risetkan, khususnya terkait hukum cyber dan spesifik adalah tentang data protection. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar. Di sini bahwasannya privacy right itu atau hak privasi adalah hak konstitusional. Tidak boleh dilanggar gitu ya, tidak boleh diganggu gitu. Berikutnya adalah Undang-Undang PDP atau Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Di sini memang menggunakan pelindungan ya tanpa R. Karena dari sisi kebahasaannya, kalau pelindungan berarti pelindungannya adalah subjek, sedangkan objeknya adalah data pribadi. Berikutnya tadi ada Undang-Undang ITE yang sudah dijelaskan oleh Bapak Kaprodi juga di sambutan tadi. Berikutnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Nanti kita akan mengenal dan juga mempersamakan beberapa definisi gitu ya,
Nah, selain itu ada peraturan Kominfo tahun nomor 20 tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Dan yang terakhir ini yang kemarin sempat heboh, apakah Facebook bisa diblokir? Apakah Instagram bisa diblokir oleh pemerintah Indonesia? Jawabannya iya bisa karena dasar hukum yang ini. Nah, berikutnya yang menarik saya masukkan peraturan perusahaan. Nah, bagi teman-teman yang mungkin sudah bekerja di bidang IT ataupun di PT apapun gitu ya, tentu ada peraturan perusahaan dan di situ ada sub peraturannya khususnya di bidang IT. Misalkan kalau bekerja menggunakan laptop kantor atau kalau mau transfer data menggunakan USB milik kantor. Nah, itu salah satu peraturan perusahaan di bidang IT. Nah, ini asas-asasnya gitu ya. Memang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kedelapan asas ini saling berkaitan. Pelindungan hukum, kepastian hukum, kepentingan umum, tadi yang telah dipaparkan oleh Mbak narasumber pertama, bahwasannya ada pengecualian terhadap kerahasiaan data pribadi, khususnya yang terkait dengan penegakan hukum. Lalu kemanfaatan ini pasti teman-teman ngeh gitu ya, atau misalkan Mbak Delia misalkan di e-commerce-nya searching eyeliner gitu ya, atau merek baju apa. Nah, tiba-tiba di media sosialnya atau di YouTube-nya akan muncul beberapa iklan yang berkaitan gitu kan. Nah, itu ya memang salah satu aspek dari penganalisisan dan pemrosesan data pribadi. Ya, ada manfaatnya juga sih ya. Manfaatnya jadi kita bisa melihat second opinion nih atau second option atau opsi kedua dari barang yang kita ingin beli. Oke. Nah, berikutnya subjek hukum. Walaupun tadi sudah dijelaskan, nanti di sini kita akan singgung lagi beberapa. Yang pertama ada orang perorangan, baik warga negara Indonesia dan warga negara asing. Bule gitu ya, atau ekspat. Ekspat itu orang yang bekerja di Indonesia, orang asing yang bekerja di Indonesia. Lalu badan hukum, ini ada istilah hukumnya memang penyelenggara sistem dan transaksi elektronik. Mudahnya begini, misalkan teman-teman menggunakan aplikasi ojek online. Nah, aplikasi ojek online itu adalah sistem elektronik. Penyelenggaranya adalah PT yang mengoperasikan aplikasi tersebut. Berikutnya adalah pemerintah. Pemerintah di sini yang paling dekat dengan kita, misalkan 2024 gitu ya, kan sudah dekat ya. Nah, di situ nanti KPU akan mengumpulkan data pemilih gitu kan. Nah, itu masuk sebagai penyelenggara sistem dan transaksi elektronik yang sifatnya publik ataupun BPJS Kesehatan. Publik di sini yakni yang dikelola oleh pemerintah. Oke, ini definisi data pribadi. Mudahnya adalah informasi baik sendiri ataupun kombinasi. Kombinasi itu misalkan nama, lalu kalau misalkan teman-teman membuka rekening gitu ya, di situ ada nama, NPWP, lalu nomor KTP, nama ibu kandung. Nah, itu adalah data yang bentuknya kombinasi. Oke. Nah, lalu berikutnya persetujuan pemilik data pribadi. Ini adalah dasar hukum atau hubungan hukum antara kita dengan aplikator atau dengan aplikasi. Pilihannya hanya dua gitu ya, take it or leave it. Misalkan saya ingin membuka salah satu e-commerce atau saya ingin membuka dompet digital. Dompet digital tuh misalkan OVO gitu ya, ataupun dengan merek lain. Nah, saya akan membuat akun. Nah, pilihannya hanya dua gitu ya. Yes or no, atau agree, disagree, atau ya atau tidak. Nah, kalau kita telah klik ya atau yes, maka itu merupakan bentuk persetujuan kita. Kalaupun kita baca terms and condition-nya, bagus gitu ya.
Jadi kalau misalkan ada dispute, nah kita dispute atau ada sengketa, kita tahu nih hak dan kewajiban kita. Tapi kan kadang saya yakin Mbak Delia mungkin pernah baca terms and conditions suatu aplikasi gitu ya. Itu kan kecil-kecil ya, bener nggak Mbak? Udah kecil-kecil, terus bahasanya bahasa hukum gitu ya. Kadang juga hanya bahasa Inggris. Padahal dalam peraturannya itu harus 2 bahasa. Jadi walaupun bahasa Inggris, tapi harus ada terjemahan bahasa Indonesianya. Oke, ini kita sudah pelajari sistem dan penyelenggara sistem elektronik. Nah, ini yang baru dalam Undang-Undang PDP. Ada pengendali data pribadi, ada prosesor data pribadi. Kalau pengendali maksudnya adalah orang atau organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan data pribadi. Misalkan contoh yang paling mudah adalah KPU gitu ya. Nah, apa sih tujuan KPU mendata kita? Kan tentunya untuk melihat berapa jumlah peserta pemilu di 2024. Oke, lalu kalau prosesor ini lebih kepada orang yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam melakukan pemrosesan data pribadi atas nama pengendali data pribadi. Misalkan PT swasta atau badan publik, dia meng-hire prosesor data pribadi. Nah, pihak prosesor itu juga bekerjanya atas nama pengendali data pribadi. Atau mudahnya di subkontrak gitulah ya. Nah, itu kita telah mengenal, ini telah dijelaskan oleh Mbak tadi. Ini cakupannya, ini yang kita juga di awal sudah sama-sama pelajari gitu ya. Ada perolehannya ya pasti dengan kita membuat akun gitu kan. Atau kalau kita mengikuti webinar ini, kita mengisi link link biodata atau link kegiatan sehingga kita bisa mendapatkan link Zoom ini. Lalu penyimpanan ini pun ada jangka waktunya. Kalau tidak kalau menurut peraturan Menteri Kominfo tahun 2016 itu adalah 5 tahun kalau tidak diatur sendiri. Lalu ada penampilan dan pengumuman. Penampilan ini misalkan teman-teman pernah melihat atau membaca data dari BPS gitu kan, Badan Pusat Statistik. Nah, itu kan ditampilkan menurut tabel-tabel gitu ya, tabel, grafik atau chart. Nah, ini hak-haknya ini juga sudah dipaparkan oleh Mbak Resti, jadi saya skip saja. Tapi yang ingin saya tekankan adalah bagian 4 ini nih, bagian 5. Meminta pemusnahan data. Nah, kalau teman-teman pernah membaca gitu ya, misalkan si X tahun 2020 melakukan perbuatan pidana atau melakukan KDRT gitu kan. Lalu tahun 2022 X ini sudah selesai menjalankan vonisnya, tapi masih ada nih berita 2020-nya. Nah, si X itu bisa meminta pemusnahan data artikel tahun 2020. Kepada siapa? Tentunya kepada orang yang mempublish berita tersebut. Lalu ini beberapa hak-haknya juga yang sudah dipaparkan oleh Mbak Resti. Nah, tapi yang terpenting juga adalah poin 13 atau pasal 13, hak untuk menuntut dan menerima ganti rugi. Ganti ruginya dari siapa? Tentunya dari si aplikasi. Oke. Nah, sekarang kita masuk kepada modus-modusnya itu ya. Sebelum sampai modus, ini adalah tindak lanjut kebocoran data oleh pemerintah dan diri sendiri. Nanti kita akan sama-sama lihat tips-tips singkat gitu ya yang mungkin bisa teman-teman laksanakan, dan ini beberapa juga sudah saya laksanakan. Nah, memang ada 4 lembaga. Nanti kita akan melihat calon lembaga pelindungan data pribadi. Jadi kalau teman-teman nanti bingung gitu ya lapornya kemana, ya lapornya kepada lembaga pelindungan data pribadi. Atau kalau misalkan teman-teman diretas gitu kan, misalkan teman-teman lapor ke polisi gitu ya, lalu polisi menganggap buktinya kurang, maka teman-teman bisa meminta bantuan lembaga ini nantinya, lembaga pelindungan data pribadi. Lalu ada Kominfo dan BSSN. Oke.
ini modusnya yang pertama adalah phishing. Phishing itu ya sama dengan memancing ya. Ini mirip dengan phishing atau memancing. Misalkan teman-teman mendapatkan pesan WA atau email gitu kan, yang meminta teman-teman untuk mengupdate password rekeningnya. Nah, itu teman-teman jangan langsung percaya. Bisa teman-teman cross-check ke misalkan bank itu gitu ya, atau fintech teman-teman yang teman-teman punyai. Jadi benar nggak sih ada email layanan konsumen ini gitu. Lalu social engineering tadi juga telah dipaparkan oleh Mbak Resti, tapi ini biasanya menyerangnya adalah ke mbak-mbak nih atau emak-emak. Contoh gitu ya, misalkan si Ibu X mendapatkan telepon dari oknum Y, bilangnya, oh anak ibu kecelakaan, tolong transfer sekian puluh juta atau ditilang gitu kan. Nah, karena emak-emak ini panik, dia akan menyebutkan nama anak ini, nama mungkin sekolah gitu ya, sehingga memainkan efek psikologis dari emak-emak ini. Nah, karena panik itu ya udah, daripada gimana-gimana transfer aja uang gitu kan. Nah, itu dari social engineering. Lalu website palsu, ini kalau misalkan memang websitenya dari pemerintah, domainnya pasti adalah .go.id. Atau kalau memang websitenya itu sudah PT-nya besar, itu menggunakan layanan HTTPS. Nah, S-nya itu apa gitu ya? S-nya itu adalah secure. Gitu. Lalu malware ini nanti berkaitan dengan misalkan teman-teman menonton film ngeri-ngeri sedap gitu ya, tapi nontonnya bukan di bioskop, melainkan dari link atau tautan yang tidak resmi. Nah, itu akan sangat rentan dengan adanya malware. Berikutnya oknum. Sebagus apapun security system, kalau ada oknum yang membocorkan, nah itu bisa menjadi modus pembobolan data pribadi. Nah, ini perjanjian non-disclosure agreement bagi teman-teman yang bukan dari Fakultas Hukum. Ini maksudnya adalah perjanjian kerahasiaan. Misalkan teman-teman di bidang IT gitu ya, teman-teman kan akan bersentuhan dengan data-data pribadi. Atau kalau teman-teman yang di firma hukum, nah itu kan ada juga rahasia-rahasia klien. Nah, itu biasanya staff-staffnya akan diminta untuk menandatangani perjanjian non-disclosure agreement atau perjanjian kerahasiaan. Nah, ini ada beberapa kasus gitu ya, pasti teman-teman sudah tidak asing dengan Biorka gitu ya. Apakah Biorka ini individu, apakah kelompok? Nah, kita masih menunggu. Tapi apakah dia bisa dihukum di Indonesia? Jawabannya ya, bisa. Walaupun kalau nantinya dia bukan orang Indonesia, ataupun dia orang Indonesia tapi dia di luar negeri, mengapa? Karena kita mengenal asas nasional aktif dan juga asas ekstrateritorial. Nah, ini remaja 21 tahun, ini ada di Jogja, tapi sudah ini berita lama ya. Yang menjadi dilema adalah begini, dia punya skill untuk meretas. Nah, apakah dia dipidana atau mendingan dia dipergunakan untuk mencari sistem celah keamanan yang lainnya. Lalu jual beli data melalui Facebook, tadi Mbak Resti juga sudah menjelaskan, data itu adalah emas baru, jawabannya benar gitu ya. Sekarang informasi itu sangat berharga gitu ya. Nah, tapi oleh oknum, ini hasil investigasi Kompas ya tahun 2018 dan 2019, bahwasannya data kita tuh dijual oleh oknum dengan rupiah sebagai berikut. Misalkan data saya ada informasi keuangan nih. Saya misalkan pembayaran kredit saya bagus gitu ya, atau informasi keuangan saya tidak ada blacklist. Nah, data yang ada informasi keuangannya itu dijual antara 40 hingga 50 ribu rupiah per item. Tapi kalau cuma nama dan nomor handphone ya, data waktu Kompas itu menyebutkan antara 2.000 hingga 10.000. Berikutnya upaya preventif. Nah, kita masuk ke tips-tips yang mungkin bisa teman-teman pergunakan. Yang pertama,
kalau memang ingin bertransaksi atau melihat-lihat situs, cobalah cari yang sudah ada HTTPS. Biasanya untuk situs perbankan, kalau dia sudah HTTPS, dia sudah legit gitu ya. Lalu pengecekan berkala, lalu menggunakan antivirus yang selalu update. Berikutnya ini nih. Yang pertama, tips singkatnya, jangan beritahukan password, PIN OVO gitu ya, atau PIN apa lagi, dompet digital lainnya gitu ya, GoPay dan segala macam kepada pasangan teman-teman nih, kecuali kepada istri atau suami gitu ya. Kalau kepada pacar ya, kalau nanti putus repot gitu ya. Nah, berikutnya pakai 2 autentifikasi. Misalkan menggunakan SMS atau OTP one time password pada e-commerce ataupun aplikasi lainnya. Ini juga kalau panitia webinar gitu ya, saya yakin sih semua panitia webinar data yang sudah dikolek ya selesai di panitia. Berikutnya adalah jangan upload foto KTP. Atau ini kan bulan Desember udah mulai dekat ya, kadang kita suka selfie nih dengan tiket gitu ya, dengan tiket, atau kalau yang ke luar negeri dengan paspor, dengan visa, lalu kita upload di media sosial untuk eksis atau untuk flexing gitu ya. Nah, itu jangan dilakukan. Berikutnya, kalau nanti teman-teman atau Mbak moderator mengganti iPhone ke iPhone 14 gitu ya, pastikan data di handphone lamanya udah direset. Kalau melakukan jual jual beli gitu ya, atau apa namanya? Aduh, saya lupa istilahnya. Handphone yang lama dirupiahkan berapa terus diganti. Lalu sering scan antivirus. Lalu ini yang ketujuh juga penting nih. Jangan klik website yang mencurigakan. Apakah itu situs porno gitu ya, situs judi online, ataupun situs yang mengatasnamakan lembaga pemerintah tapi tidak menggunakan .go.id. Lalu poin 8. Ini ada 2 aplikasi ya, Truecaller dan Get Contact. Kadang mereka-mereka yang sudah pernah ditelepon oleh nomor telepon yang tidak dikenal, itu akan melakukan tag nih, misalkan nomor X gitu kan, misalkan spam gitu kan, atau fraud, atau penipu gitu. Nah, itu bisa dicek melalui Truecaller atau Get Contact. Lalu ini upaya represif tadi sudah dijelaskan. Memang ada Mbak Resti tadi menyebutkan ada 2, tapi kalau menurut saya ada 1 lagi, yakni gugatan perbuatan melawan hukum. Kalau teman-teman yang di Fakultas Hukum pasti sudah familiar nih dengan gugatan PMH. Apakah itu menurut teman-teman si X itu mengganggu gitu ya? Apakah sudah melakukan pembobolan rekening, maka bisa dilakukan gugatan perbuatan melawan hukum. Dan untuk sanksi pidana memang adalah upaya yang paling terakhir. Gitu. Lalu tadi ada juga sanksi yang sifatnya administratif gitu kan. Jadi kita lapor apakah ke Kominfo, apakah ke otoritas jasa keuangan kalau itu berhubungan dengan jasa keuangan. Begitu. Nah, ini yang dibutuhkan untuk kalau amit-amit kita menjadi korban. Yang pertama adalah alat bukti dalam KUHP ya. Apakah ada saksi gitu ya, apakah ada screenshot berupa bukti elektronik, lalu kita mau menyelesaikannya melalui jalur apa nih? Apakah yudisial melalui laporan polisi, jaksa, dan pengadilan nantinya, atau non-yudisial? Kalau misalkan dia fintech gitu ya, di OJK itu ada layanan pengaduan konsumen. Oke, lalu kalau menggugat nantinya gitu kan, apakah nanti teman-teman menggunakan kuasa hukum seperti Bung Cito gitu ya, pastikan gugatan teman-teman itu sinkron antara posita atau kronologis kasus dengan petitum yang diminta. Kalau teman-teman ruginya 10 juta, tapi teman-teman minta kerugian materialnya 50 juta, nah itu kan tidak sinkron. Gitu. Lalu ini, hakim tidak boleh menolak perkara. Wah, data pribadi belum pernah disidangkan nih, jadi gugatannya ditolak. Nah, itu tidak bisa. Karena hakim harus menggali fakta dan juga alat bukti yang dihadirkan. Oke, ini 2 terakhir. Ini adalah sanksi pidananya. Intinya kalau terkait perbuatan ilegal akses,
maka bisa divonis penjara paling lama 8 tahun dan atau denda 800 juta rupiah. Tapi sayangnya denda ini bukan kembali ke korban, melainkan kepada negara. Dan terakhir, ini ada 2 institusi dari pemerintah. Yang pertama adalah aduan PPI. Aduan PPI ini bisa memblokir nomor telepon yang mengganggu kita. Kita DM ke Twitter, jadi yang Twitternya lagi tidak aktif gitu ya, lalu menerima gangguan telepon, ya udah laporkan saja ke aduan PPI. Berikutnya kalau ada pinjol-pinjol yang tidak jelas ataupun ilegal ataupun teman-teman merasa tidak pernah pinjam tapi teman-teman diteror, nah teman-teman bisa bisa menghubungi OJK di nomor 157. Oke, tapi pastikan memang nomor itu bukan nomor penagih dari teman-teman yang memiliki tagihan gitu ya. Ya namanya juga mahasiswa kan pasti akhir bulan BU ya, butuh uang gitu kan. Minjem teman sana dia nggak mau, minjem teman sini dia nggak mau ya, akhirnya pinjam ke pinjol. Nah pastikan teman-teman membayar pinjaman tersebut. Dan terakhir saya tutup sharing saya hari ini dengan pantun gitu ya. Pohon cemara tumbuh berjajar, jalan setapak menuju Bulak Sumur. Kebetulan saya dan Bung Cito sama-sama dari Bulak Sumur. Lebih baik susah di waktu belajar daripada susah di waktu besar. Demikian dari saya kembalikan ke Mbak Moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rizky. Baik, dalam materi Pak Rizky telah membahas upaya-upaya yang dapat kita lakukan dalam menindik pencurian data pribadi, yaitu dengan melakukan upaya preventif dan upaya represif. Selain itu, Pak Rizky menekankan pentingnya tugas dan fungsi calon badan perlindungan data pribadi serta regulatory, surveillance, cooperation, development, dan promotion. Dan terakhir, Pak Rizky juga meningkatkan bahwa perlindungan data merupakan tugas kita semua, baik tugas diri masing-masing individu, pemerintah, Kominfo, Badan Cyber, dan Sandi Negara, bahkan tugas Polri. Terima kasih Bapak Rizky atas materi yang telah disampaikan, sangat bermanfaat bagi saya dan peserta webinar pada siang hari ini. Baik, kita beralih ke narasumber terakhir yang merupakan lawyer di Resandi Cumbadrika Partnership serta asesor di Lembaga Sertifikasi Profesi Hukum Indonesia dan dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, yaitu Bapak Cipto Cumbadrika, SH, SIP, MH. Halo, selamat siang Pak Cipto. Halo, selamat siang. Siang. Selamat siang. Oke, gimana kabarnya Bapak hari ini? Baik, Ibu. Baik, terima kasih. Pak Cito? Pak Sigit. Dapat mendengar, Pak? Ya, gimana? Oke, baik. Oke, durasi waktu pemaparan materi akan berlangsung selama 30 menit ya, Bapak? Kepada Ya. Bapak Cito, kami persilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, sekarang udah siang menuju sore. Terima kasih pertama atas kesempatannya dari teman-teman memberikan waktu untuk saya menjadi narasumber dalam webinar hari ini. Saya juga salam hormat saya juga kepada Bu Resti dan sesama geng Bulak Sumur, Pak Rizky juga, semoga semuanya selalu sehat dan sukses selalu. Sekarang tadi materi-materi yang sudah diberikan baik oleh Bu Resti maupun oleh Pak Rizky udah bagus-bagus banget. Saya merasa sudah sangat cukup terang semuanya. Saya mungkin di sini hanya bantu menambahkan sedikit dan mengkompilasikannya saja. Kita sekarang memang hidup di era digital, era yang betul-betul berubah sudut pandang dari
kita let's say 50 tahun lalu, 40, 20 tahun lalu bahkan belum semudah ini. Dahulu jika kita bicara terkait dengan perbuatan pidana, kita melihat pidana itu sifatnya masih suatu kejahatan pada umumnya. Kita lihat di dalam Wetboek van Strafrecht, kejahatan itu sifatnya masih pencurian, penganiayaan, pembunuhan. Jika kita bicara materi saat ini, pembunuhan itu bisa melalui pembunuhan karakter. Kita lihat pencurian itu sekarang bukan orang lagi lewat naik motor terus dibegal, bukan lagi. Tapi sekarang kita ini bicara pencurian, pencurian di dalam rekening, pencurian di dalam bentuk-bentuk lainnya ya, misalnya seperti di dalam dunia metaverse, ada pencurian token, ada pencurian NFT. Bahkan kalau kita lihat memang saat ini sifat pencuriannya pun berubah. Sekarang kalau kita bicara terkait dengan kejahatan pidana khusus saat ini, kita pasti bicara tentang motif pelaku. Kalau dahulu motif pelaku itu dendam pribadi. Kalau kita bicara motif dahulu, ingin mengambil keuntungan pribadi, pasti. Dendam pribadi kaitannya di dalam pidana itu adalah emosional kejahatan dalam bentuk emosional kriminal. Dan juga ingin mengambil keuntungan pribadi, non emosional berarti dia melihat dari segi materi. Termasuk mencemarkan nama baik itu juga masuknya di emosional. Nah, sekarang kita bicara motif pelaku sekarang bertambah. Bahwa sekarang keamanan data yang lemah itu juga menjadi motif pelaku untuk melakukan kejahatan. Seperti kata pepatah, bukan pepatah ya, kata orang zaman dahulu, kata orang zaman dahulu itu kan kejahatan itu kan datang bukan hanya karena niat, tapi kesempatan. Kesempatan itulah sekarang yang diambil oleh seseorang yang berniat melakukan jahat untuk mengambil keuntungan. Itulah penyebab adanya keamanan data yang lemah. Keamanan data yang lemah ini menjadi suatu isu yang membuat kejahatan mulai berkembang. Dan akhirnya sampai pemerintah mengeluarkan undang-undang perlindungan data. Karena kita bicara terkait dengan rancangan undang-undang perlindungan data yang akhirnya sudah disahkan, itu kan karena memang kita berbicara terhadap data-data yang sekarang mungkin diambil. Nah, ini bisa dimatiin dulu nggak ya? Itu ada bisa di-mute panitia. Sekarang aku pengen bordernya agak besar. Nah, itu bisa di-mute nggak? Nah, mungkin balik lagi ke yang sebelumnya. Slide yang sebelumnya, Mbak. Ya. Tadi ada 4 motif. Nah, 4 motif yang pertama itu adalah dendam pribadi. Bisa dilanjut slide-nya? Biasanya pelaku di sini melakukan pembocoran data, memiliki masalah pribadi, sehingga melakukan suatu perbuatan yang dapat dikatakan merupakan perbuatan yang merugikan seseorang dan merupakan perbuatan kriminal. Kayak itu seperti menyebarkan KTP. Tadi juga sudah disampaikan ya terkait KTP oleh Bapak Rizky, juga oleh Bu Resti, bahwa sekarang KTP itu kan orang tuh gampang gitu ngefoto, menyebarluaskan, padahal kan KTP itu adalah suatu hal yang penting karena itu merupakan privasi dari si korban dan ini seharusnya lebih dijaga dan jika menyebarkan memang itu sudah masuk di dalam delik hukum pidana. Kita lanjutkan. Ingin mengambil keuntungan pribadi. Nah, ini sering kejadian ya. Kita lagi bicara tentang materi, seperti adanya skimming terkait dengan kartu ATM nasabah, terus habis itu juga dari melakukan pinjaman online, ternyata menggunakan data orang lain. Nah, ini juga kita harus semakin berhati-hati dengan data. Betapa pentingnya Undang-Undang PDP ini untuk disahkan, dan betapa pentingnya bagi kita untuk menjaga hal-hal tersebut agar kita tidak dirugikan. Bisa dilanjutkan, Mbak?
ingin merusak atau mencemarkan nama baik. Nah, kita balik lagi. Kalau kita zaman dahulu melihat cara kita merusak orang, zaman dulu kejahatan itu bentuknya adalah dengan menganiaya, memukul, membunuh. Kalau sekarang kejahatan itu dengan gibah saja udah cukup gitu. Dengan kita memberikan suatu pernyataan yang tidak baik ataupun juga tidak benar, itu juga sudah merusak dan mencemarkan nama baik seseorang. Dan itu pasti akan berpengaruh kalau sekarang. Kalau kita lihat di Twitter, spoiler lah ya, kalau misalnya arti lengkapnya, di-spill. Nah, orang itu dengan di-spill yang jatuh itu bukan hanya nama baik, tapi juga mental dan psikis. Nah, hal ini yang membuat sekarang kejahatan itu semakin complicated. Dan dengan model yang saat ini ada, memang kita harus benar-benar menjaga terkait dengan data pribadi kita untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan pada saat ini. Lanjutkan. Keamanan data yang lemah. Contohnya sama seperti yang sudah dibilang Pak Rizky, Bjorka. Nah, Bjorka ini kayaknya betul-betul menjadi headline ya saat ini. Bahkan kemarin saya mendapatkan cerita dari teman saya, hotel teman saya didatangi oleh Dittisit Cyber Mabes Polri untuk dipasang penyadap. Ditanya sama teman saya, ada apa dengan tamu saya yang akan datang? Katanya dari Mabes Polri dicurigai Bjorka. Sampai segitunya ya. Akhirnya akhir cerita ketika sudah selesai, penyadapnya juga dicabut. Ternyata katanya bukan Bjorka, tapi itu termasuk dari jaringan-jaringan yang misalnya menjual apanya. Seperti yang kejadian di Madiun kalau tidak salah. Nah, kita harus mengakui sistem keamanan siber di Indonesia itu masih lemah. Ya, masih lemah itu bukan hanya terkait dengan sistemnya, bukan terkait hanya dengan keamanannya saja, tapi juga dengan aturannya. Jadi memang diperlukan payung hukum dalam bentuk undang-undang untuk memaksa penyelenggara sistem elektronik itu mengamankan sistemnya. Dan demi menjaga kerahasiaan baik data maupun hal-hal lainnya yang Nah, kalau kita coba lihat di dalam rancangan Undang-Undang PDP yang sudah disahkan, sebetulnya yang harus dijelaskan itu, yang paling penting, yang pertama itu adalah kita bicara terkait dengan kategorisasi data. Kategorisasi di data ini ada data yang umum, ada data yang khusus. Kalau data umum kita semua masih dalam bentuk simpel ya, nama lengkap, jenis kelamin, agama, warga negara, status perkawinan. Tapi kalau datanya spesifik ya, terkait dengan informasi kesehatan, data biometrik, genetika, catatan kejahatan, data keluarga dan istri dan anaknya, data keuangan pribadi, serta data-data lain, itulah yang akan sangat merugikan. Dan kita juga berkaca dari Undang-Undang PDP yang sudah disahkan, tapi walaupun sudah disahkan, saya pun juga masih belum dapat itu undang-undang yang disahkannya. Itu adalah hak-hak pribadi, karena kita bicara di aturan yang sebelumnya kan belum ada yang mengatur ya, hak-hak pribadi dari pemilik data itu bagaimana. Dan lagi di dalam Undang-Undang PDP, salah satu yang memang harus dikuatkan itu adalah terkait kewajiban pengendalian data. Jadi lembaga-lembaga yang memang menggunakan atau memakai data tersebut, dia itu sudah seharusnya untuk dapat mengendalikan data-data. Dan terkait dengan kewenangan lembaga perlindungan data pribadi. Nah, itu juga saya rasa itu cukup penting karena itu merupakan salah satu strategi dan juga penetapan kebijakan untuk melindungi data pribadi. Serta memang harus ada pengawasan, dan selain pengawasan juga harus ada sanksi jika hal-hal tersebut tidak dijalankan. Bayangkan ketika kita bicara hacker Bjorka yang bisa mengkuliti pemerintah. Berarti kan
ada yang salah. Biorka memang salah mungkin ya, tapi ketidakamanan negara, pemerintah sebagai corong suatu negara, terus tiba-tiba dia tidak bisa mengamankan datanya, itu sudah sangat terlalu tertinggal dan sudah seyogianya memang pemerintah harus memberikan anggaran lebih kalau menurut saya. Anggaran yang betul-betul digunakan ya, bukan untuk dikorupsikan. Itu memang semua anggaran dirumahkan dulu, tinggal senior yang anggaran tersebut memang kita harus punya anggaran buat hal tersebut. Anggaran itu bukan hanya anggaran COVID, anggaran kesehatan, anggaran pendidikan, anggaran pertahanan, tapi kita juga butuh anggaran terkait dengan keamanan data. Dari anggaran keamanan data inilah kita bisa menjaga terhadap data-data yang lemah agar tidak selemah saat ini yang bisa data-data tersebut bocor di dark web dan di tempat lainnya. Nah, itu sangatlah penting. Bisa dilanjutkan? Nah, kita bicara data pribadi. Tadi saya sudah sempat menjelaskan data pribadi, data tentang kehidupan seseorang. Nah, kalian juga sudah dibayangkan, tadi sudah diceritakan juga oleh Pak Rizky, betapa berharganya data, betapa data itu sampai ada pembeli terhadap data-data yang bocor. Ya karena dengan data-data tersebut mereka bisa meraup keuntungan. Mereka bisa tahu seseorang ini kesukaan apa, orang ini tinggal di mana. Orang-orang tuh bisa dari si pembeli data ini bisa melakukan sesuatu yang menguntungkan. Menguntungkan hanya buat diri dia. Tapi bayangkan bagi orang yang data pribadinya diambil dan diketahui, betapa sangat dirugikannya. Oleh karenanya memang kalau kita bicara terkait dengan data pribadi ini, betul-betul seharusnya dijaga. Dan memang sudah seyogianya pemerintah sebagai aparat yang menjalankan suatu negara itu betul-betul melindungi, karena menjadi hak warga negara Indonesia untuk dilindungi oleh pemerintahnya. Termasuk di dalamnya ketika kita berbicara terkait data. Karena mungkin ya, ini pendapat saya ya, isu-isu digital seperti data pribadi ini kan mungkin belum sampai membuat gerah ya, belum sampai membuat adanya perubahan kalau kita lihat. Mungkin isu-isu di negara kita itu masih isu-isu politik, isu-isu umum lah, isu-isu kejahatan umum. Sudah seharusnya seperti layaknya korupsi dan narkotika, kejahatan ini harusnya menjadi catatan khusus buat pemerintah untuk memang harus segera diberantas. Balik lagi, karena jika tidak dilakukan pemberantasan secara sporadis, ini akan semakin parah dan bukan tidak mungkin nantinya ada suatu big data terkait dengan data 275 juta penduduk Indonesia yang akan diambil oleh orang-orang yang akan sangat merugikan negara kita ini. Dilanjutkan. Kebocoran data. Nah, ini juga sering ya. Data leak. Nah, ini data leak ini kejadian yang sangat merugikan sekali. Kenapa saya katakan merugikan sekali? Karena data-data tersebut sensitif. Nah, tersebut sensitif, bukan sengaja untuk disebarkan, bukan sengaja untuk diakses, tapi data tersebut bisa muncul. Dan munculnya itu di mana-mana gitu. Nah, itu pembajakan itu sifatnya nggak cuma dari, kalau zaman dulu mungkin pembajakan dari laptop ke laptop ya, atau dari handphone ke handphone. Tapi sekarang dengan peretasan website, peretasan email, peretasan hard disk, hard drive, nah itu juga sangat berbahaya. Dan sudah seyogianya memang hal-hal ini seharusnya dipikirkan
agar tidak terjadi kebocoran-kebocoran yang sudah terjadi sebelumnya. Kita lanjutkan. Nah, data pribadi saya juga udah jelaskan tadi, yang data umum, data khususnya. Mungkin kalau data umum, kerugiannya tidak terasa secara langsung ya. Tapi kalau kita udah bicara terkait informasi kartu kredit, 3 nomor kartu di belakang, apakah kita mengetahui passwordnya, nah itulah yang betul-betul akan sangat merugikan secara material. Orang sudah capek-capek bekerja, sudah capek-capek menabung, sampai tiba-tiba punya di tabungannya 3 digit. Tiba-tiba dia di skimming, hilang kerja keras dia, tidak ada bentuknya, bingung bagaimana cara melaporkannya, bingung apakah uangnya kembali, lebih gampang nyari maling duit cash gitu, daripada kita udah maling di dalam dunia cyber, udah susah nge-tracking-nya, kadang pelakunya ada di luar kota, bahkan ada di luar negeri. Hal-hal inilah yang memang betul harus kita sangat jaga. Lanjut, Mbak. Data perusahaan, nah ini juga penting sekarang. Selain pribadi yang dirugikan, perusahaan juga sangat dirugikan jika informasi rahasianya harus sampai bocor. Karena itu kan terkait dengan bisnis proses gitu. Kalau misalnya apalagi emailnya bocor, di dalam email tersebut ada komunikasi-komunikasi internal antara perusahaan, ada strategi perusahaan, ada nama-nama perusahaan yang tidak seharusnya disebut, itu kan sangat merugikan ya. Jadi memang sepenting itu adanya aturan untuk menjaga data, baik itu data pribadi maupun itu adalah data perusahaan. Tadi juga sudah dijelaskan sama Pak Rizky, pentingnya menurut saya itu dibuat NDA, non-disclosure agreement. Nah, itu agar kerahasiaan dalam seseorang bekerja sama dituangkan di dalam perjanjian tetap dilindungi, agar dokumen-dokumen terkait atau hal-hal terkait di dalam perjanjian tersebut tidak untuk disebar luaskan. Boleh lanjut? Mbak. Oh ya, undang-undang yang mengatur. Saat ini sih undang-undang yang mengatur itu, yang pertama itu baru ITE ya. Sekarang udah ada perlindungan data pribadi yang baru disahkan tanggal 12 September kalau tidak salah. Sekarang mungkin sudah ada, tapi memang bagi saya belum cukup. Karena kita bicara sekarang digital sudah semakin maju, kejahatan juga sudah berbagai macam bentuk. Kalau misalnya payung hukumnya hanya 2, kejahatannya ada 10, bagaimana kita menutupnya? Memang kita membutuhkan undang-undang serta peraturan perundang-undangan yang lebih detail, yang dapat mengakomodir seluruh kejahatan di dunia digital. Balik lagi, kejahatan pasti melangkah lebih dulu daripada aturan tersebut. Tapi bagaimana sebagai pemerintah Indonesia, pemerintah harus mengambil sikap. Jangan sampai aturan 2, kejahatan 10, tapi dikejar terus. Walaupun mungkin tidak bisa akan satu garis sama dengan suatu kejahatannya. Tapi juga pemerintah harus tetap mengejar agar gap itu tidak terlalu jauh. Gap antara aturan yang berlaku dengan gap dari kejahatan itu sendiri. Boleh dilanjutkan? Ya, kita ngomongin di dalam ITE ada ya di pasal 26, itu data pribadi seseorang itu jika disebarluaskan harus atas persetujuan orang yang bersangkutan. Dan orang yang dilanggar haknya dapat mengajukan gugatan atas kerugian. Jadi memang kita bicara data pribadi, ya itu betul-betul kalau ingin menggunakan harus dengan sesuai izin dari si pemilik. Jangan sampai pemilik tersebut malah tidak mengizinkan, yang ada nanti malah menjadi suatu masalah. Boleh dilanjutkan?
Nah, di dalam bab 8 Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu dijelaskan ya, di dalam pasal 51 terkait dengan larangan dalam penggunaan data pribadi. Itu ada di pasal 51. Setiap orang dilarang memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dapat mengakibatkan kerugian, dilarang melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya, dan menggunakan data pribadi. Jadi di sini undang-undang ini seharusnya sudah mengakomodir terkait dari penggunaan data pribadi itu sendiri. Boleh dilanjut? Nah, apa yang harus dilakukan negara dalam menghadapi resiko kebocoran data? Nah, ketika kita bicara ini, ya sebetulnya harus ada aturan. Balik lagi kita ke dasar dari suatu hukum pidana, tidak ada pidana tanpa suatu kesalahan. Apa yang menjadi suatu perbuatan pidana di negara lain, belum berarti negara kita itu merupakan perbuatan pidana. Maka dari itu sangat pentingnya terkait dengan aturan atau regulasi, karena regulasi itu menjadi dasar. Tidak mungkin kita menghukum seseorang karena perbuatannya tanpa ada peraturan yang mengatur untuk melarang perbuatan tersebut. Itu tidak mungkin. Asas legalitas di situ tidak ada seperti itu. Jadi memang harus ada regulasi yang mengatur. Dan kalau saya simpulkan, regulasi saat ini masih butuh tambahan aturan-aturan baru. Karena kejahatan-kejahatan yang ada memang selalu bertambah dan selalu baru. Lanjut. Nah, penyelenggara sistem elektronik itu harus bertanggung jawab terhadap sistem elektronik. Jadi di sini kita ngomong, kalau kita ngomong pencurian data ya bukan hanya kitanya saja yang harus melindungi, tapi juga penyelenggara elektronik juga harus kuat untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut dan bertanggung jawab, karena sebagai penyedia sudah seharusnya juga menyediakan dalam tanda kutip keamanan terhadap sistem elektronik tersebut. Kalau kita bicara simpelnya, kita datang ke rumah orang tersebut punya satpam, ya dia kan sebagai pintu terdepan kan. Walaupun penyelenggara misalnya si rumah tersebut dan mengadakan acara, ya dia juga harus bertanggung jawab bagaimana caranya menguatkan sistem keamanan. Itu menjadi tanggung jawab dari si penyelenggara sistem elektronik. Nah, dilanjutkan. Ya, ini terkait PSE menyediakan pengamanan itu harus dengan prosedur dan sistem pencegahan dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, yang menimbulkan kegagalan, serta yang pasti menimbulkan kerugian. Dan dalam hal terjadi kegagalan, nah itu juga si penyelenggara elektronik juga wajib mengamankan informasi-informasi serta dokumen-dokumen dan melaporkan kepada lembaga terkait dan APH atau aparat penegak hukum. Baik, dilanjutkan. Nah, dugaan kebocoran data ya, ini ada berdasarkan data sampai 2021 ada 36 penyelenggara sistem elektronik yang bocor. Di sini ada investigasi, ada yang dikasih teguran tertulis, ada yang dikasih rekomendasi peningkatan tata kelola, serta pemberian sanksi. Nah, makanya ini adalah hal-hal yang penting. Seperti contoh juga kita bicara terkait dengan PL, Peduli Lindungi, nah itu juga harus melakukan perlindungan yang sebesar-besarnya. Karena kita tahu untuk kita dapat mengaktifkan aplikasi Peduli Lindungi itu kita harus mendaftarkan data kita secara benar. Nah, data itu akhirnya terinput masuk ke big data yang besar. Nah, itu harus dijaga semuanya. Kalau sampai bocor, bayangkan kejahatan yang terjadi. Lanjutkan.
penyelenggara perlindungan data pribadi. Nah, dalam pasal 58 itu dijelaskan pemerintah berperan untuk mewujudkannya dan itu dilaksanakan oleh menteri. Dan nantinya untuk mengatur terkait perlindungan tersebut akan diatur keturunannya yaitu PP atau peraturan pemerintah dalam pelaksanaan dari perlindungan data pribadi tersebut. Lanjut. Nah, opsi bentuk lembaga ini penting sih. Harus ada badan atau organ atau lembaga perlindungan data pribadi. Jadi memang nggak bisa ya kita mengandalkan data pribadi hanya menyerahkan kepada Menkominfo saja, itu tidak bisa. Memang sudah seharusnya kita kayak bicara tipikor, korupsi, kita bicara kejahatan narkotika, itu kan punya badan-badannya juga kan. Badan Narkotika Nasional itu ada kan, ada KPK, begitupun PDP, perlindungan data pribadi, itu dibutuhkan sesuatu bahan untuk melindungi dari PDP. Jadi kalau misalnya tidak ada badan atau lembaga tersebut, ya dalam pelaksanaannya perlindungan ini nggak akan maksimal. Dan sudah seharusnya pemerintah mengetahui betapa pentingnya PDP untuk dilindungi. Baik, dilanjutkan. Beberapa opsinya lagi. PDP dibentuk oleh beberapa opsi struktur lembaga. Kemudian PDP di bawah presiden langsung, PDP dibentuk oleh Perpres, dan pertanggungjawabannya di bawah menteri, menteri juga membentuk badan. Boleh lanjutkan? Tugas dan fungsi perlindungan data pribadi ada regulatory, surveillance, corporation, development, dan promotion. Nah, pentingnya untuk dibuat regulasi serta kebijakan, serta keputusan yang berlaku mengikat, pentingnya dilakukan pengawasan dan penegakan hukum, evaluasi terhadap compliance, penyelesaian sengketa dan penegakan hukum, pentingnya corporation, kerjasama dengan institusi lain, selain nasional maupun internasional, itu sangat penting. Lalu development, pengembangan ekosistemnya, serta promosi, sosialisasi, dan edukasi pada publik. Itu penting agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Balik lagi, tugas dan fungsi badan PDP ini, menurut saya salah satu yang paling penting selain promosi itu adalah cooperation. Itu adalah kerjasama dengan negara-negara lain yang sudah bisa menanganinya dengan baik. Karena dengan kita belajar dan kita mempraktekkan dengan negara kita, itu akan sangat lebih baik bahwa nantinya negara kita bisa memiliki perlindungan data yang aman seperti di negara-negara yang sudah melakukan hal tersebut. Lanjut. Kita bicara standpoint pemerintah tentang badan perlindungan data pribadi. Kalau ada badan yang diamanatkan oleh undang-undang, maka penetapan dan pemilihan jabat di dalamnya harus berdasarkan Perpres. Nah, itu juga kita harus, sekarang udah ada 400 posisi pejabat yang dipilih DPR sehingga melemahkan sistem presidensial. Nah, jadi jika perlu badan baru, maka presiden itu berwenang untuk membentuk dan bertanggung jawab terhadap kinerja lembaga tersebut. Dan badan baru independen itu merupakan isu di hampir setiap undang-undang, dan itu penting karena itu mempunyai alasan terkait dengan kemandirian lembaga pengawas serta penegak hukum. Lanjut. Nah, tadi yang di plastik itu di bawah ya? Nah, itu seperti kita lihat kan di lembaga-lembaga pengawas sektor itu ada OJK, ada BI, itu harus kita lakukan juga penegakan ini agar badan PDP bisa berjalan dengan baik, dan juga yang pasti tadi saya bilang berhubungan dengan negara lain. Jadi kalau bisa saya simpulkan, ini kalau nggak salah slide-nya sudah habis ya. Langsung saja terima kasih ya.
Mbak, di next selanjutnya. Nah, terima kasih. Jadi bisa saya simpulkan tadi juga sudah banyak materi-materi dari pembicara sebelumnya, Ibu Resti dan Pak Rizky, udah semua teman-teman sudah makin paham. Saya yakin sudah sangat jelas apa yang sudah dijelaskan, bagaimana data pribadi itu sangat harus dilindungi karena kejahatan semakin maju, digitalisasi dalam kriminal semakin kuat, kita juga harus bisa melakukan perlindungan dengan semakin baik. Jangan sampai membuat hal-hal yang merugikan seperti ada nomor OTP, memasukkan nomor OTP, disuruh apa, atau membuka web-web yang diduga merupakan website palsu. Kita harus mencegah itu. Dan juga harapan saya dari pemerintah dengan adanya undang-undang PDP ini bukan hanya sekedar aturan saja, tapi aturan ini diharapkan bisa ditegakkan dan juga bisa dijalankan oleh badan khusus untuk melindungi data pribadi masyarakat. Dengan masyarakat yang hebat, pasti akan menjadi negara yang kuat. Mungkin sekian kalau dari saya, tidak perlu berlama-lama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Cito yang telah meluangkan waktunya untuk dapat berbagi ilmu kepada peserta webinar. Baik, setelah mendengar semua materi yang telah dipaparkan oleh para narasumber, sekarang kita memasuki sesi tanya jawab dengan membacakan 3 pertanyaan yang telah diajukan peserta di kolom chat. Bila masih tersedia waktu, akan dibacakan lagi 3 pertanyaan selanjutnya. Yang pertanyaan pertama ada dari Bapak Reskariman Ndaraha dari STIH Iblam. Izin mau bertanya kepada Ibu Restia, dari pengetahuan dan pengamatan Ibu Resti sebagai praktisi cyber security terhadap maraknya kebocoran data pribadi di Indonesia, apa upaya pencegahan efektif menurut Bu Resti selain diterbitkannya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dari kajian kalangan praktisi cyber? Adakah kontribusi berupa rancangan teknologi yang bisa dikembangkan dari kalangan praktisi cyber yang mampu mengidentifikasi sumber dan histori data-data yang berseliweran di dunia cyber ke depannya? Silakan Ibu Restia. Oke, Mbak Delia. Yang pertama untuk pencegahan efektif tadi saya sempat sudah singgung, jadi ke depannya dibutuhkan sebuah konsep GRC, Governance Risk Compliance. Maksudnya seperti ini, dari sisi governance sebetulnya kita punya standar ISO 27001. Jadi standar ISO 27001 itu sebetulnya sudah komprehensif. Dan apa ya, kita nggak harus ngomong sertifikasi ya, tapi kita lebih ngomong ke bagaimana tata kelola terhadap aspek operasional TI, kira-kira seperti itu. Jadi di ISO itu kita ada sebuah sistem manajemen. Sistem manajemen bagaimana untuk mengawal keamanan informasi. Sistem manajemen di ISO itu sudah sangat komprehensif banget. Jadi semua aspek sudah dibikin situ dan itu berupa penerapan dari konsep plan, do, check, act, benar-benar sistem manajemen dan sebagai dan apa ya? Setelah itu akan diriletkan dengan aspek-aspek pengendalian dari sisi teknikal di ISO 27002. Di situ banyak sisi-sisi teknis yang akan diriletkan dengan 27001. Jadi sisi governance kira-kira seperti itu. Nah, untuk sisi risk, orang belum memandang baik manajemen risiko ya. Padahal manajemen risiko itu seharusnya tidak bisa lepas dari aspek aktivitas atau proses di dalam pengelolaan TI. Oleh karena itu, ke depan mungkin kita akan lebih memperhatikan untuk manajemen risiko TI itu seperti apa. Jadi kalau bisa mengacu, sebetulnya kita sudah punya POJK dan SEOJK. Di situ ada penerapan manajemen risiko TI. Ada untuk lingkup non-bank yang lebih grade-nya lebih rendah, dan juga ada bank. Dan disarankan semua nanti kita bisa relate ke peraturan OJK itu dan SE OJK itu. Di situ sudah berbicara tentang aspek manajemen risiko TI.
Dan itu bisa diimplementasikan untuk semua kalangan yang untuk non bank gitu. Karena kalau bank itu dia grade-nya terlalu ketat gitu. Jadi bisa mengacu ke situ. Dan untuk compliance, mungkin ke depannya memang harus ada semacam pedoman kepatuhan. Bagaimana kalau misalnya organisasi itu sudah mengetahui peraturan apa yang harus mereka patuhi, kemudian mereka sudah membuat kebijakan dan prosedur di sisi mereka sendiri, mereka harus memiliki semacam pedoman kepatuhan atau misalnya unit kerja yang melakukan fungsi kepatuhan. Dan fungsi kepatuhan itu harus secara aktif mengecek bagaimana kepatuhan mereka terhadap peraturan yang berlaku dan prosedur yang mereka berlakukan sendiri, kira-kira seperti itu. Jadi dari sisi pencegahan yang efektif kira-kira akan seperti itu ke GRC itu, governance compliance. Nah, untuk kontribusi teknologi sebetulnya di dalam keamanan cyber itu kita nggak cuma ngomong teknologi, tapi kita ngomong people, proses, dan teknologi. Dan people, proses, teknologi itu adalah ketiga kesatuan. Ketika kita ngomong cuma bagaimana nih teknologinya, misalnya kalau kita ngomong keamanan cyber, terus anggarannya kurang, anggarannya ditambah, biar teknologinya ditambah. Nanti dulu gitu. Orangnya udah, mindset-nya udah bener belum gitu. Terus selain orangnya juga prosesnya udah bener belum gitu. Penerapan prosesnya udah bener apa enggak gitu. Percuma kalau kita ngomong teknologi, tapi aspek orang dan prosesnya tidak diperhatikan, itu akan terjadi hal-hal seperti ini gitu. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Mbak Deli. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Untuk Bapak Reskariman, apakah sudah jelas jawabannya? Jelas, Mbak. Makasih, makasih. Baik. Kita selanjutnya ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua dari Ariatri dari STIH Iblam kepada Bapak Rizky Karokaro. Adakah landasan hukum bagi pemerintah untuk mendapatkan data pribadi masyarakat? Silakan dijawab, Pak Rizky. Oke, thank you Mbak Delia. Ya, yang pertama memang tergantung sektornya nih. Kalau data kependudukan ya landasan hukumnya adalah Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Kalau tentang data kesehatan gitu ya, misalkan data COVID gitu kan. Nah, dasar hukumnya pasti adalah Undang-Undang tentang kesehatan. Jadi tergantung, walaupun tergantung sektor dan kementeriannya, tapi dengan adanya Undang-Undang PDP ini bisa dibilang sudah menjadi satu. Nanti, tapi untuk pengolahannya kembali ke instansi publik yang bersangkutan. Gitu, Mbak Delia. Thank you. Dan penanya tadi. Oke, baik. Terima kasih, Pak Rizky. Untuk penanya Arya, bagaimana? Apakah jawabannya sudah jelas? Sudah jelas. Terima kasih untuk moderator dan narasumbernya. Oke, baik. Kita ke pertanyaan yang ketiga. Ada dari Aditya dari Kendiri. Ini pertanyaan untuk Bapak Cito. Terkait banyaknya penyebaran data seperti KTP di medsos, baik di Twitter, FB, dan lain-lain, menurut hukum apakah itu juga masuk dalam pelanggaran penyebaran data pribadi? Dan bagaimana penindakannya? Apakah itu dapat langsung ditindak oleh APH ataukah menunggu laporan atau aduan dari pihak yang datanya disebarkan? Menurut RUU PDP. Silakan Pak Cito. Baik, Mbak Delia. Terima kasih pertanyaannya untuk Bapak Aditya dari Kediri. Semoga sehat selalu, sukses selalu juga. Penyebaran data di medsos, KTP, baik Twitter, FB, ya apapun bentuknya ya, karena ada macam-macam sekarang yang media sosial ya, dan lain-lain. Menurut hukum, jika itu disebarkan tanpa izin dari orang yang memiliki, itu merupakan suatu pelanggaran penyebaran. Dan ketika bertanya, bagaimana penindakannya? Penindakan di sini tidak serta-merta langsung bisa ditindak oleh aparat penegak hukum. Tidak mungkin aparat penegak hukum menindak sesuatu yang belum diketahui kepastiannya. Tiba-tiba aparat penegak hukum melakukan tindakan, ternyata orang tersebut sudah mengizinkan, itu kan menjadi suatu kesalahan. Dalam hal ini akan ditindak berdasarkan laporan. Nah,
laporan ini sifatnya di dalam hukum pidana terkait dengan PDP ini adalah delik aduan, di mana harus ada yang mengadu atau dirugikan terkait adanya penyebaran data ini. Nah, itulah baru bisa mulai alur kasus pidananya berjalan. Jadi saya bisa tarik benang merahnya, garis besarnya ketika kita sudah merasa dirugikan tanpa adanya izin atau tanpa ada hal bentuk lain yang memperbolehkan seorang tersebut menyebarkan data, dalam contoh di sini adalah kita bisa membuat laporan. Dan memang menurut saya hal ini harus ditegakkan ya, walaupun tetap kita berpedoman terhadap restoratif justice. Tapi kalau misalnya belum ada efek jera, orang itu kan mungkin masih paling gua nggak diapa-apain, paling nggak diapa-apain. Tapi kalau sudah sampai keluarnya suatu proses yang sampai di putusan dan menjadi suatu jurisprudensi, itu akan menjadi suatu contoh yang baik untuk orang bisa berpikir 2 kali untuk melakukan sesuatu perbuatan yang merugikan orang lain. Begitu jawaban dari saya, Pak Aditya. Terima kasih, Mbak Delia. Terima kasih Pak Cipto atas jawabannya. Bagaimana Pak Aditya? Apakah puas dengan jawabannya? Iya, puas Mbak. Sudah Oke. cukup. Dikarenakan masih ada waktu, kita akan menambah pertanyaan, 3 pertanyaan selanjutnya. Ada dari Arya Tri dari STIH Wiblam untuk pertanyaan kepada Ibu Resti. Pertanyaannya, bagaimana penanganan apabila terjadi kebocoran data pribadi? Silakan Ibu Resti. Ya, bagaimana penanganan kalau terjadi kebocoran data pribadi? Jadi ini sesuatu yang nggak bisa dijawab untuk saat ini. Kenapa? Karena yang pertama, dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi memang sudah berbicara tentang bagaimana sanksi yang harus dilakukan untuk melindungi dari pelanggaran data pribadi, pelanggaran penggunaan data pribadi. Cuman itu saja nggak cukup sih, Mbak. Jadi memang harus ada harus ada peraturan pemerintah yang di bawah undang-undang itu yang menjelaskan kebijakan yang lebih praktikal, dan selain itu juga harus ada prosedur terhadap pelaksanaan. Jadi sebelum semua itu ada, saya pikir ini tidak akan bisa langsung ditindak. Kira-kira seperti itu. Oke, baik Ibu Resti. Kita ke pertanyaan selanjutnya saja dari Bapak Gigih Primadiansyah dari STIH Iblam. Ini pertanyaan untuk Bapak Rizky Karo-Karo. Bagaimana pendapat narasumber sehubungan banyaknya data berupa foto, kopi KK, ijazah, CV, dan data lainnya yang dijadikan bungkus penjual gorengan di pinggiran jalan, yang bisa jadi itu adalah data para pelamar kerja yang sudah tidak dipergunakan perusahaan. Pertanyaannya, apakah perusahaan atau instansi yang membuang fotokopi tersebut secara sembarangan sehingga jadi bungkus gorengan dapat dituntut pidana maupun perdata, karena bisa saja data yang tersebar digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Silakan Bapak Rizky. Oke, terima kasih Mas pertanyaannya. Ini hal yang sangat dekat dengan kita ya. Yang pertama, mungkin nanti kalau misalkan ada webinar atau terkait hal apapun yang mengundang dengan kementerian, itu bisa menjadi masukan bagi mereka gitu kan. Karena kan lembaga itu yang mengurusi. Nah, tapi juga kita bisa mewanti-wanti nih dengan instansi yang bersangkutan. Misalkan kalau
memang ingin membuang berkas-berkas daripada dikiloin gitu ya, memang dikiloin kan dapat uang ya. Nah, lebih baik untuk untuk kertas-kertas yang sifatnya konfidensial atau rahasia, sebaiknya adalah dibakar ataupun dirobek gitu kan. Nah, itu kedepannya mungkin kita bisa sosialisasikan hal-hal yang demikian. Karena memang itu juga menjadi jokes gitu ya, lebih mudah mendapatkan data bahkan rahasia negara pun juga beberapa ada jadi bungkus gorengan gitu kan, kalau teman-teman pernah lihat di sosial media ataupun pernah temukan sendiri. Nah, itu satu. Yang kedua, memang ada langkah hukumnya. Yang pertama, misalkan data itu dikeluarkan oleh Dukcapil gitu kan. Nah, kita sebagai masyarakat kita bisa, bahasa mudahnya, kita komplain ke atasannya. Misalkan dia lingkupnya kelurahan gitu ya, ataupun kita mengetahui, oh ini data dari kelurahan nih. Apakah kita ingin komplain ke kelurahan itu, atau mungkin kita komplainnya ke atasannya gitu. Karena kalau sebenarnya ada juga mekanisme namanya, kalau teman-teman dari Fakultas Hukum ada ada peradilan namanya peradilan tata usaha negara. Tapi kan itu sangat membutuhkan proses yang lama gitu ya. Yang dekat dengan kita ya kita komplain ke atasan yang mengeluarkan lembaga tersebut gitu. Karena pun kalau kita nyalahin tukang gorengannya kan nggak mungkin ya. Dia kan pasti akan bilang, wah saya beli kertas yang kiloan gitu kan atau apapun. Gitu, itu satu. Terus juga mungkin tadi ada pertanyaan dari Mas Gigi juga ya, lanjutan ya. Nah, kalau data pribadi kita sudah tersebar gitu ya, memang kita tidak akan tahu nih apakah data itu misalkan sudah tersebar di forum X. Ya, kita sih berharap tidak ke forum Y gitu ya. Tapi langkah yang bisa kita lakukan ya, kalau kita merasa data kita diretas, apakah itu WhatsApp gitu ya, ataupun e-commerce atau apapun, ya memang betul kita harus mengganti dengan password. Walaupun itu Menteri Kominfo sempat bilang, wah masa cuma ganti password gitu kan. Nah, itu memang langkah secara secara simpel yang bisa kita lakukan. Selain ganti password ya ada autentifikasi 2 kali gitu ya. Jadi passwordnya sendiri pun jangan password yang mudah ditebak. Misalkan nama saya Rizky gitu kan, nanti saya bikin Rizky dan tahun, itu kan mudah ditebak. Itu satu. Yang terakhir, kalau memang nantinya lembaga ini sudah ada, ya kita bisa memberikan aspirasi ataupun laporan-laporan kepada lembaga pelindungan data pribadi tersebut. Demikian Mbak Delia, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Rizky. Bagaimana Bapak Gigi? Ada yang ingin ditanyakan lagi atau sudah jelas pertanyaannya? Ya, sudah jelas Mbak, terima kasih. Oke. Baik, kita memasuki pertanyaan yang terakhir. Ada dari Bapak Wahyu Yudatama dari STIH IBLAM. Ini pertanyaan untuk Bapak Cito. Apakah proses peradilan tindak pidana pencurian data pribadi sama dengan proses peradilan pidana konvensional? Silakan Bapak Cito. Baik, terima kasih. Kalau misalnya saat ini yang saya lihat kan memang kita belum ada PP turunannya seperti sudah disebutkan oleh Bu Resti, kita tetap menggunakan konvensional biasa. Namun tidak menutup kemungkinan di kedepannya apakah memang nantinya akan dibuat suatu pengadilan terkait dengan permasalahan di digital yang termasuk di dalamnya perlindungan data pribadi. Mungkin suatu saat mungkin bisa, cuman seperti kita lihat ya, kalau dalam kasus Tipikor itu punya pengadilan Tipikornya sendiri, atau kita bisa bicara ketenaga kerjaan itu punya PHI-nya atau pengadilan hubungan industrialnya sendiri. Tapi saat ini sih itu masuknya itu tetap dari kepolisian sebagai penyidiknya, penyidik dan penyelidik, serta jaksa juga pasti masih jaksa dari kejaksaan, penuntut umumnya, serta pengadilan sih masih pengadilan negeri dalam tingkat pidana sih. Jadi kalau sekarang saat ini masih konvensional, tapi
tidak menutup kemungkinan jika mungkin ada suatu aturan yang baru, turunannya, pelaksanaannya di dalam PP, itu akan menjadikan pengadilannya nanti akan berbeda. Tapi saat ini kalau ditanya sifatnya masih konvensional. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Cipto atas jawabannya. Bagaimana Pak Wahyu? Apakah masih ada dalam ruangan? Baik, Mbak. Sangat puas saya, Mbak. Oh, oke. Terima kasih ya, Pak. Karena sudah waktunya selesai, kita akan selanjutnya sesi foto dokumentasi. Silakan on cam para peserta. Dari slide pertama. Slide kedua. Slide ketiga. Slide keempat. Slide kelima. Baik, alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada Ibu Restia, Bapak Rizky, Bapak Cipto selaku narasumber, serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang didapat untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk para peserta, sebelum live Zoom dimohon untuk mengisi absensi untuk mendapatkan e-sertifikat pada webinar ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Delia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih.